Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu kembali dengan Ustazah Yuli Widayanti. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kemarin tentang teks novel. Kalau kalian kemarin belajar tentang apa sih itu teks novel, sekarang kita belajar dulu tentang apa perbedaan antara teks novel dan teks cerpen. Nah, teks cerpen ini kebetulan sudah kalian pelajari di kelas 11, sekarang kita akan mempelajari apa perbedaan dari keduanya. Kita akan masuk ke pengertian cerpen dan novel dulu ya. Di depan kalian ini sudah terdapat dua karya Aan Nafis, yang satu berbentuk cerpen dan yang satu berbentuk novel. Nah, apa sih kira-kira pengertian cerpen itu? Cerpen itu adalah karya sastra yang berbentuk prosa dan memiliki sifat fiktif, di mana dalam karya tersebut terdapat isi yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh seorang tokoh secara ringkas. Otomatis secara ringkas itu berarti pendek ya. Nah, sedangkan kalau kita belajar novel, itu beda lagi karena dia sebuah karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang alurnya panjang dan cenderung kompleks. Sehingga perlu diketahui bahwa dalam teks novel itu terdapat cerita atau gambaran tentang kehidupan seorang tokoh dan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia lebih kompleks. Nah, sekarang kita belajar tentang apa itu persamaan, apa itu ciri-ciri? Ciri-ciri dari teks cerpen dan teks novel. Nah, ini kalian sudah membaca di depan ya. Jadi, kalau cerpen itu dia kurang dari 10.000 kata, lalu bisa selesai dibaca hanya dengan sekali duduk, bersifat fiktif, terdapat satu alur saja, lalu isinya berasal dari cerita kehidupan sehari-hari dan penulisannya cenderung menggunakan kata-kata yang mudah dipahami karena hanya habis sekali duduk anak-anak. Lalu bentuk tulisannya pun singkat dibandingkan dengan novel karena bentuk penokohannya sederhana dan kesannya terhadap pembaca juga tidak mendalam ya, karena kita hanya mempelajari penokohan itu secara singkat. Beda dengan novel, kalau novel karena kata-katanya itu banyak, sekitar 35.000 atau kurang dari 100 halaman ya, maka kita butuh waktu lebih panjang untuk membacanya, sekitar 3 jam. Lalu di dalam novel juga alurnya lebih rumit, bisa lebih dari 2 alur, karena di dalamnya itu nanti bisa terdapat lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Artinya apa? Artinya di dalam cerita novel itu, cara pengarang untuk mengungkapkan penokohannya itu bisa banyak, bisa senang, bisa sedih, atau marah begitu ya. Kemudian suasananya juga mendukung, suasananya mungkin bisa jadi setelah di pedesaan pindah di kota. Itu yang dikatakan lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Karena itu, pembuatannya biasanya tidak hanya dalam narasi, tetapi juga didukung oleh deskripsi yang memberikan gambaran suasana. Dan otomatis novel itu dibuat dengan bentuk yang sangat panjang, karena tadi dikatakan kurang dari 100 halaman dengan bahasa yang diulang-ulang. Nah, sekarang kita ke persamaan antara novel dan cerpen. Persamaannya adalah sama-sama sebuah karya tulis, sama-sama prosa, kemudian sama-sama merupakan cerita yang memiliki karakter cerita dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan kesadaran kepada seluruh pembacanya. Sedangkan perbedaannya di sini jelas anak-anak ya, kalau cerpen itu penokohannya tidak dijelaskan dengan jelas dan biasanya tidak ada kontak batin. Perwatakan dalam cerpen juga digambarkan sangat singkat dan tokohnya juga tidak berubah nasib. Jadi kalau misalnya tokohnya sakit ya akan meninggal, tokohnya bahagia karena lulus ujian begitu misalnya. Tapi kalau di dalam novel nanti nasibnya bisa berubah-berubah, bisa jadi dia sakit, tiba-tiba dia bahagia. Kemudian hidupnya sejahtera begitu ya. Lalu alurnya juga sederhana karena hanya memakai satu dan menceritakan hal terpenting saja di dalam kehidupan tokoh. Kalau novel, penokohannya dijelaskan secara detail mulai dari kecil, remaja, mungkin sampai meninggal. Sehingga pembaca itu ada kontak batin karena seakan-akan masuk dalam cerita tersebut. Dan perwatakannya juga digambarkan secara detail karena tadi dikatakan tokohnya bisa berubah-ubah nasibnya. Alurnya juga lebih dari 2 dan kompleks sehingga kita akan mengetahui kehidupan keseluruhan dari seorang tokoh. Nah,
Sedangkan ini adalah materi yang terakhir pada perbedaan struktur teks novel dan teks cerpen anak-anak, yaitu kita belajar pada materi K13-nya. Kalau teks cerpen seperti yang pernah kalian pelajari, ada abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sedangkan kalau novel itu perbedaannya pada evaluasi. Jadi kalau alur pengenalan masalah, klimaks, dan penyelesaian itu ada pada dimulai dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sedangkan pada teks novel dimulai alur pengenalan masalah itu adalah pada komplikasi, kemudian evaluasi, klimaksnya, dan resolusi ini adalah penyelesaian cerita. Ini bisa kalian baca secara detail, dan ini adalah strukturnya. Oke, sekarang kita masuk kepada ciri kebahasaan. Ini ciri kebahasaan dari teks novel, yaitu menggunakan bahasa yang emotif, bahasa yang menimbulkan perasaan maksudnya, lalu dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang. Jadi pengarang itu latar belakangnya, politik yang mempengaruhi ketika dia mengarang itu akan berpengaruh pada hasil teks novel yang ditulisnya. Kemudian bahasa yang dipakai itu adalah bahasa konotasi dan denotasi dengan bahasa juga yang bersifat plastis, yaitu bahasa yang indah karena banyak memakai gaya bahasa. Lalu memakai beberapa kata khusus. Nah, ini akan Ustazah jelaskan pada bagian tersendiri. Kata khusus di sini artinya adalah menggunakan kata yang memakai urutan waktu, lalu menggambarkan tindakan, menunjukkan kalimat tidak langsung karena di dalam teks novel itu terdapat dialognya dan monolog juga ada, lalu menggambarkan pikiran dan perasaan tokoh. Jadi memakai kata kerja mental ya, merasakan, mendambakan, mencintai itu maksudnya, dan menggunakan kata sifat yang memberikan gambaran dan deskripsi mengenai tokoh dan suasana. Nah, itu tadi adalah struktur dari teks cerpen dan teks novel, serta ciri-ciri kebahasaan yang merupakan akhir dari materi kali ini. Materi ini Ustazah juga ambil dari beberapa referensi anak-anak, dan demikianlah materi yang bisa Ustazah sampaikan pada kelanjutan dari materi teks novel. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.